kami bersyukur Tuhan, terima kasih Kau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Kasih setiamu sempurna Tuhan, tidak pernah habis di hidup kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami bawa hati kami bawa ucapan syukur kami bawa hidup kami Tuhan. Kami mau menyambut kelahiran Kristus di dalam kehidupan kami Tuhan. Bertahtalah lebih lagi dalam kehidupan kami. Roh Kudus, bebaskan kuasa-Mu bekerja di tempat ini. Setiap kuasa yang tidak berasal daripada Allah Bapa di surga, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Saat ini kami siap memuji dan menyembah, meninggikan satu nama Yesus Kristus supaya layak terima pujian pengagungan kami. Semua motornya siap bersorak-sorai bagi Allah kita. Mari bersama kita katakan amin. Mari sambut kelahiran Sang Raja. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Namanya disebutkan penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, Raja damai. Mari Tuhan bertahta lebih lagi di tempat ini, di hidup kami. Mari bersama tinggikan namanya. We come to worship you, exalt you, lift you up. Katakan we come to worship you Lord. We come to worship you, exalt you, lift you up. Kami datang untuk meninggikan Kau Tuhan. We come to worship you, exalt you, lift you up. We come to worship you Lord. We come to worship you, exalt you, lift you up. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Yesus nama di atas segala nama. Oh yang layak terima pujian pengagungan kami Tuhan. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah, mari sembah Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Allah yang terima penyembahan kami Tuhan. Allah yang layak, Allah yang kekal. Dia dalam masyikina, kaya dalam Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Amin. Sembah dan puji Dia. Jesus, your name above all name. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Membantu bersama sembah Yesus. Sembah dan puji. Suara pengagungan terdengar dari tempat ini Tuhan. Kami semua menyembah Engkau Yesus. Mari bertahta lebih lagi di hidup kami. Yes, haleluya. Puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji
bagi kita. Mari terima Yesus dalam hidup kita. Mari tinggikan Dia, Yesus Raja di atas segala raja. Glory bagi Sang, sungguh Dia Raja yang besar. Glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan, dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Sorak-sorai bagi Allah di tempat saat ini. Haleluya. Thank you Jesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Biarlah setiap kondisi dan keadaan apapun yang terjadi itu tidak akan pernah menghalangi kita, tidak akan pernah membuat kita berhenti terus memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Mohon maaf mungkin beberapa dari Bapak Ibu tidak mengerti lagu ini. Bapak Ibu bisa, yang membawa handphone bisa buka di Spirit of Hope judulnya. Kita akan sama-sama belajar lagu ini. I set my eyes upon your face, oh Jesus. I set my heart responding to your love. I cast my fear and surrender all to you. Lord, here I want
pengharapan di dalam kehidupan kami. Draw me closer to you, Lord. Spirit of life, blowing into my heart. How I need your presence, Lord. Sungguh tidak ada hal yang terindah selain hadirat-Mu, Tuhan. Your presence, Lord. Spirit of love, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. Kami perlu Engkau lebih lagi di hidup kami, Tuhan. I need your presence. Sebab di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di situ ada pengharapan. Di mana ada Roh Allah, di situ ada pembebasan. Draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Apa yang Lord. kami perlu lebih lagi di hidup kami, Tuhan. How I need your presence, Lord. Spirit of love, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Sembah Dia. I worship you, Lord. You, Jesus. Oh, I need you. Sungguh kalau satu pribadi yang selalu kami rindukan, Tuhan. Sungguh kalau satu pribadi yang selalu kami ingini, lebih dari segalanya di hidup kami, Tuhan. Let this be a cry from my heart, pouring out a sacrifice of praise. Let this be a worship from
hadiratmu di hadapan Tuhan, angkat tangan dan berseru. Mari sembah Dia. How I need your presence, Lord. Hallelujah. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. Singing, how I need your presence. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Mari Bapak Ibu, di malam Natal ini, saya mengajak kita untuk kita bawa penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Kado yang terbaik yang kita bisa berikan kepada Tuhan bukanlah kado secara lahiriah, tapi penyembahan yang memuliakan. Ketika orang Majus datang, dia berkata, kami datang untuk menyembah Dia. Biarkan malam hari ini hati kita didapati sebagai seorang penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Malam hari ini hanya Yesus yang menjadi pusat dari ibadah kita. Dia menjadi yang pertama dan utama dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan kita. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Angkat suaramu menyembah Raja. Mari berdoa. Syakana bakana maya shando. Haleluya. Oh, Bapak Ibu yang berdoa dalam roh, mari berdoa dalam roh. Berdoa di dalam roh hari ini. Biarkan penyembahan kita mengalir. Syakana bayara labo.
sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah. Umat Tuhan, mari menyembah, mari tinggikan namanya, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sama-sama katakan, sembah dan amin, amin. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya, haleluya. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Dan kami bersyukur buat setiap anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Sampaikan firman-Mu buat setiap kami. Dan firman-Mu memberkati setiap kami. Kami minta roh hikmat, wahyu, pengertian turun atas kami. Membuka mata dan telinga rohani kami. Sehingga kami mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan buat setiap kami. Dan selama firman dibagikan, yang sakit disembuhkan, yang susah, yang bingung, kami terima jawaban dan pertolongan daripada Tuhan. Yang mati imannya dibangkitkan di dalam nama Yesus. Dan kami melihat perubahan ajaib terjadi dalam hidup kami. Hidup kami memuliakan nama Tuhan. Hidup kami berkenan kepada Tuhan. Hidup kami diberkati Tuhan. Dan kami percaya hidup kami akan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Demi nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari yang siap terima firman Tuhan dengan iman, sama-sama kita berkata amin. Haleluya, shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu? Apa kabarnya? Amazing, nothing missing, nothing broken. Semua yang diberkati Tuhan, sama-sama kasih tos kiri kanan dan katakan Tuhan memberkati hidupmu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Anak-anak youth boleh mempersiapkan diri. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu merasakan panas hari ini? Haleluya, panas sekali. Haleluya, saya mohon maaf ternyata komputernya, harddisknya rusak Bapak Ibu. Haleluya, oh no wahe. Haleluya, padahal sudah dipersiapkan dengan baik. Haleluya. Bapak Ibu yang di lantai 1 apa kabarnya? Yang di lantai 1 apa kabarnya? Ngomong dengan saya, nothing missing, nothing broken. Katakan haleluya. Lebih kuat lagi katakan haleluya.
Nah, gitu, puji Tuhan. Saya bisa melihat yang ngantuk bisa kelihatan dengan jelas di sini. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saudara, saya nggak akan lama, nanti anak-anak youth mereka akan memfragmenkan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Ayo segera duduk, ayo langsung. Oke, ya. Haleluya. Di sini ada dekat AI-nya, enggak apa-apa. Nah, duduk situ, enggak apa-apa. Ayo, stopper, geser dong. Nah, oke. Ya. Ya, saya berharap Bapak Ibu tetap fokus dengan Tuhan, amin. Saudara, kalau ulang tahun siapa yang menjadi pusat perhatiannya? Yang ulang tahun. Kalau Yesus lahir siapa yang menjadi fokus kita? Ngomong dengan saya, Yesus Tuhan. Katakan Yesus Tuhan. Nah, saudara, saya akan sampaikan firman Tuhan sederhana. Saudara, saya dapatkan rema Tuhan seperti ini. Saudara, biasanya malam Natal orang akan sibuk ngurusin acara Natal. Bahkan dari kemarin saya lihat beberapa teman-teman semua hamba Tuhan sudah persiapkan. Tapi ketika saya menyadari hari ini, kok ndelalah Bapak Ibu, yang di bawah juga tiba-tiba listriknya putus. Sampai harusnya disambung. Lalu Bapak Ibu, LCD-nya, komputernya, harddisknya rusak. Kelihatannya sepertinya kenapa? Saya menyadari bahwa Bapak Ibu, Yesus lahir dalam kesederhanaan. Amin. Saudara, kalau di depan ada boneka, ini hanya hiasan. Tapi fokusnya bukan Santa Claus. Fokusnya bukan pernak-pernik Natal, katakan amin. Fokusnya bukan lagi kado. Siapa yang datang hari ini bawa kado? Fokusnya bukan kado. Tapi saya menangkap sebuah kebenaran bahwa yang harusnya menjadi fokus kita adalah Yesus yang kita sembah. Katakan amin. Saya tahu Bapak Ibu dari mana datang, bahkan setiap malam Natal kita mempersiapkan diri bersama keluarga kita datang. Tapi biarkan malam hari ini Yesus dapatkan yang terbaik dari hidup kita, yaitu penyembahan kita. Katakan amin. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Saudara, buka Matius pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Bapak Ibu bisa buka di Alkitab Bapak Ibu masing-masing, di handphone Bapak Ibu. Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Haleluya. Matius pasal 2, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Perhatikan firman Tuhan ini. Ayo baca sama-sama dengan suara yang kuat. 2, 3. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Katakan, kami datang untuk menyembah dia. Sekali lagi, kami datang untuk menyembah Yesus. Kami datang untuk menyembah Yesus. Saudara, perhatikan ini. Saudara, saya sampaikan ini kemarin dalam ibadah youth demikian. Bapak Ibu, orang Majus ini adalah orang-orang yang ada perkirakan ada di Babilonia. Waktu Israel pernah mereka ada di pembuangan, ada beberapa orang Israel yang mempengaruhi budaya yang ada di sana. Dan orang-orang Majus itu adalah orang-orang ahli astronom, mereka ahli perbintangan. Tapi dengarkan ini, mereka jauh-jauh dari timur, mereka melihat sebuah bintang yang besar dan berkata gini, mereka mencari bintang itu karena mereka mendapat sebuah tanda ada seorang raja di Israel yang baru lahir. Nah saudara, ketika saya melihat secara geografis, kira-kira di timur ini ada di mana? Diperkirakan kalau hari ini mereka itu ada di Iran. Saudara, zaman itu
transportasi yang terbaik adalah naik onta. Kalau hari ini Bapak Ibu dari Turki aja ke Israel, kalau naik Turki Airlines naik pesawat itu masih 3 jam. Dari Mesir ke Israel naik bis masih 6 jam. Kalau Iran lebih jauh lagi, naiknya onta, kira-kira butuh berapa hari? Berapa bulan? Berbulan-bulan. Tapi lihat ini, justru Tuhan pakai orang Majus ini untuk datang mencari seorang raja yang baru lahir. Tapi anehnya, kenapa orang-orang yang di Israel kok nggak tahu itu? Maka kalau saudara baca, waktu Herodes mendengar orang Majus itu datang dan berkata, di mana raja yang baru lahir itu? Herodes terkejut. Terkejutnya bisa jadi gini, hah? Bapak Ibu ngerti kira-kira dia terkejut kenapa? Loh, hari itu yang jajah Israel, yang jadi raja siapa? Herodes. Tiba-tiba ada orang datang, mana raja yang baru lahir? Herodes sendiri menyadari kayak gini, wah aku ki gumde anak mungkin ya. Aku durung mati. Dia terkejut. Dan akhirnya dia suruh orang-orang untuk cari di mana itu. Baru ahli Taurat semua ada di Bethlehem, di tanah Yudea. Demikian dikatakan firman Tuhan. Dan yang menariknya, orang dari jauh, dikatakan dia datang untuk menyembah dia. Saudara pernah lihat kalau ada bintang yang kelihatan benderang gitu, saudara kejar bintangnya tambah jauh nggak? Saudara pernah lihat kan? Ada bintang ini, saudara kejar jalan ke sana, misalnya ada di timur, saudara jalan terus ke timur. Nanti saudara sudah di timur, tambah jauh nggak? Tambah jauh. Tapi anehnya bintang yang ini dikejar, malah tambah semakin dekat. Kelihatan. Makanya mereka ketemu dengan bayi Yesus yang ada di palungan. Dan dikatakan Alkitab bahwa mereka datang, menyembah, dan membuka kotak persembahan mereka. Emas, kemenyan, dan mur. Sebenarnya 3 hal yang dipersembahkan ini adalah sebuah lambang untuk penggenapan akan bayi Tuhan yang akan lahir, yang akan menggenapi rencana Allah. Emas bicara tentang kemuliaan raja. Artinya apa? Waktu orang Majus ini mempersembahkan emasnya berkata, dialah raja. Waktu dia membuka kemenyan sebagai sebuah tanda, kemenyan itu dibawa sebagai imam untuk masuk ke ruang Maha Kudus. Yesus menggenapi sebagai seorang imam besar agung. Katakan amin. Yang ketiga, mur. Saudara tahu mur itu apa? Tahu mur apa? Bukan mur baut ya, betul kan ya. Mur di sini adalah rempah-rempah yang dipakai untuk merempahi mayat. Ini bicara tentang persiapan bahwa dia adalah sebagai penebus yang akan memberikan nyawanya sebagai penebusan akan keselamatan bagi umatnya. Orang Majus ini dipakai Tuhan untuk menggenapkan bahwa Yesus yang lahir di dalam dunia yang kita rayakan, dia adalah raja, dia imam, dan dia adalah penebus dosa manusia. Maka Bapak Ibu yang percaya hari ini, jangan datang di malam Natal ini dengan saudara kehilangan gairahmu untuk mencari dia. Datanglah untuk fokus. Tuhan, aku berikan penyembahanku kepadamu. Amin. Saya mau tanya, Bapak Ibu sudah merayakan Natal berapa kali? Sesuai umur Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu jadi Kristennya, dari
prot. Tulisannya wis ono salib ini gini, Kristen. Nah, wis gak Kristen lagi, Kristen. Berarti kalau usia kita anggap aja 50 tahun, berarti sudah 50 kali Natal tiap tahun kita sudah rayakan. Tapi pertanyaannya adalah gini, apakah kita masih punya hati yang mau berkata, aku datang untuk menyembah Yesus. Amin. Saudara, kalau hatimu hari ini datang untuk menyembah Dia, apapun keadaannya. Saya tadi sempat merenung, Tuhan, kok yo pas malam Natal komputernya rusak. Mbok wingi-wingi rusak iso tak benerin. Harddisknya rusak. Semua listrik yang di bawah rusak. Satu jaringan yang di bawah rusak. Saya sempat berpikir, kenapa Tuhan? Tapi kembali saya merenung. Bahwa penyembahanmu tidak ditentukan oleh keadaan yang ada. Amin. Saudara, panas sih. Semua panas mungkin. Tapi biarkan kita didapati sebagai orang yang tetap menyembah Tuhan. Bapak Ibu menyembah Tuhan? Amin. Nah, saya akan tunjukkan Bapak Ibu. Yesus itu kenapa harus disembah. Bapak Ibu buka dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-10 sampai 11. Anak-anak youth siap ya setelah ini ya. Oke. Lukas 2 ayat yang ke-10 sampai 11. Dikatakan demikian. Lalu kata malaikat itu kepada mereka. Baca sama-sama. Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ngomong kasar, kesukaan besar. Sukacita besar. Sukacitanya kenapa Bapak Ibu? Perhatikan. Hari ini telah lahir bagimu siapa? Ngomong dengan saya, juru selamat. Siapa? Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi apa yang kita rayakan di malam Natal ini adalah kelahiran Yesus Kristus yang disebut sebagai yang pertama juru selamat. Yang kedua adalah dikatakan Kristus Tuhan. Saudara, ketika saya coba cari terjemahan yang lain, di terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan gini. Ia telah melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau harus menamai anak itu Yesus. Artinya juru selamat. Sebab ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Katakan amin. Jadi Yesus datang ke dunia disebut sebagai juru selamat. Dengarkan ini. Dia tidak berkata aku guru selamat. Kalau guru selamat aku akan ngajari bagaimana caranya selamat. Tapi dia sendiri belum tentu selamat. Betul enggak? Guru ngajari matematika. Tapi belum tentu semua soal matematika dia bisa kerjakan. Nangkap ya? Guru bisa ngajari cara berbahasa Inggris dengan baik. I don't know what. Tapi kalau juru selamat dikatakan gini. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui dia. Dia berkata, hanya jalannya di dalam Yesus. Maka dia berkata, di dalam Yesus keselamatan itu ada. Maka kekristenan kita bukan ditentukan oleh amal, bukan ditentukan oleh sedekah Bapak Ibu, bukan ditentukan kebaikan Bapak Ibu, bukan ditentukan semua itu. Tapi keselamatan kita karena kita ada di dalam juru selamat itu. Siapa namanya? Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Maka Alkitab berkata Bapak Ibu, terima keselamatan anugerah daripada Tuhan itu. Engkau diselamatkan. Katakan amin. Maka malam hari ini sadari ini. Masihkah dalam hatimu berkata,
Aku bersyukur jadi orang Kristen. Amin. Wajahmu harus semangat. Engkau orang-orang diselamatkan oleh Tuhan. Katakan yes. Salami kiri kanan. Selamat datang dalam keluarga kerajaan Allah. Nah, tunjuk orang yang di sebelah saudara, modelmu, model orang yang diselamatkan Tuhan. Nah, Pak Rudi jangan nunjuknya Pak Edi gitu, modelmu gitu. Amin Bapak Ibu. Sekarang saya mau tanya, kalau dihitung dari cara berbuat baiknya kita, banyak baiknya atau banyak salahnya? Loh kok kencang banget? Sebentar. Ini orang Kristen kabeh kan? Kalau dihitung Bapak Ibu banyak baiknya atau banyak salahnya? Banyak baiknya atau banyak buruknya? Siapa hari ini yang sudah banyak lakukan dosa? Tolong angkat tangan. Hari ini aja yang sudah banyak lakuin dosa. Ada yang pikirannya gini, iki gereja kok panas mentok gini ngerasani gini. Iki pendeta ini nah. Iki wis dosa Bapak Ibu. Siapa yang masuk gini, iki pendeta kok rambutnya tambah abang. Iki pendeta wis panas rambutnya abang, gaya model gini. Kalau saja Bapak Ibu dengar ini. Ternyata di antara kita enggak ada yang sempurna kan? Coba lihat, semua masih nampak bumi enggak kakinya? Coba dilihat semuanya. Loh, masih nampak bumi ya? Berarti gini loh Bapak Ibu, selama kita masih nampak bumi, kita ini masih bisa salah. Tapi dengar gini, selama kita ada di dalam juru selamat itu, yang menyelamatkan kita itu bukan karena perbuatan kita, tapi ketika kita percaya di dalam Dia. Katakan amin. Kamu diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan, karena iman di dalam Yesus Kristus. Itu bukan hasil usahamu. Makanya kita butuh yang namanya juru selamat. Dia yang menyelamatkan hidup Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Dan selanjutnya dikatakan bahwa dia disebut sebagai Mesias. Ngomong dengan saya Mesias. Mesias dalam bahasa aslinya dipakai kata Masya. Masya itu yang diurapi. Bahasa Yunaninya adalah Kristos. Kristus kita kenalnya. Artinya yang dipilih, diurapi Tuhan. Artinya Yesus itu sebagai sebuah perintis. Dia sebagai pengantara kita dan berkata, aku dipilih untuk menyelamatkan hidup semua manusia. Maka terimalah keselamatan yang datang daripadanya. Katakan amin. Jadi saudara hari ini gak usah berdebat bagaimana untuk kita diselamatkan. Kita diselamatkan karena kita percaya di dalam Yesus. Maka Yesus ada di dunia. Karena dia sedang mengosongkan dirinya untuk menjadi sama dengan seperti kita. Dia mau berkata kepada kita, percaya, terima keselamatan daripadaku. Tinggallah di dalam dia. Nah bawa hatimu. Seperti orang Majus, aku datang untuk menyembah Tuhan. Amin. Bapak yang menjadi penyembah Tuhan, amin. Katakan haleluya. Kalau jadi penyembah Tuhan, saudara saya masih ingat awal-awal dulu pelayanan. Saudara saya ingat waktu pelayanan pertama, ketika masih ada di sekolah Alkitab, bukan khotbah pelayanannya. Tapi ngelapi noto kursi. Dan kursinya di gereja lama itu kursi yang panjang-panjang itu Bapak Ibu. Tapi di sana Bapak Ibu, saya masih ingat ada di desa, kondisinya semua terbatas. Tapi waktu merayakan Natal saya masih ingat, dalam keheningan, gak ada mungkin gegap gempitanya gak ada. Yang ada nek lilin benar-benar lilin Bapak Ibu. Saya masih ingat ketika ada di Kalimantan. Waktu pas merayakan Natal itu Bapak Ibu. Benar-benar pakai itu lampu sentir kalau orang Jawa ngomong. Ngerti sentir Bapak Ibu? Oncor ngerti? Oncor tahu ya? Yang lampunya dikasih gini. Dinyalain Bapak Ibu. Dan Natalnya itu pagi-pagi bener. Mereka lihat ini.
Saya masih ingat, itu benar-benar malam kudus sunyi senyap Bapak Ibu. Betul, gak ada alat musik. Alat musiknya digenjreng Bapak Ibu, digenjreng sekali jres, jreng, putusnya 3 senarnya. Mau cari senar kanan yang pedalaman, harus nyari kemana. Wis nyanyi dengan apa yang ada. Gak ada apa-apa. Tapi yang saya masih ingat adalah gini. Mau di pedalaman, mau dimanapun, selama ada orang yang menyembah. 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Amin. Malam hari jangan lewatkan untuk kita datang menyembah Yesus. Amin. Keluarga kita harus datang menyembah Yesus. Ini kayak bule ya wajahnya ya. Siapa namamu Nyo? Sultan. Sini Nyo, sini. Sebentar sini. Ini Bapak Ibu, kalau Sultan menyembah Tuhan, Sultan dipakai Tuhan. Amin. Amin. Amin ya. Jadi namanya Sultan siapa? Kencang tuh, Sultan siapa? Al-Hadi Lekar Susilo. Oh, Bapak Ibu. Ini mantan Bapak. Bapaknya juga mantan Sultan. Ini Sultan Bapak Ibu. Ini kalau nggak diselamatkan Yesus, lu Sultan sing ngonong ini. Enggak pedang. Tapi hari ini Sultan datang untuk menyembah Yesus. Amin. Amin. Nah, kamu punya teman-teman di sana. Ini teman-teman aja untuk menyembah. Ngomong sama teman. Ayo nyembah Tuhan. Ayo nyembah Tuhan. Yang kencang. Ayo nyembah Tuhan. Gitu Bapak Ibu. Katakan amin. Ada yang datang Bapak Ibu. Datang dari tadi nyanyi gini Bapak Ibu. Naon teh? Naon? Hah? Sing wis jelas gambare ning kene awet mau iki Bapak Ibu. Tetep ae ndelok ngene. Tulisannya kok gak metu-metu ya. Ya memang saya ngomong tuh dari tadi. Iki rusak gak metu tulisannya. Tetep aja melek delok iki nih. Kok gambarnya gak ubah-ubah. Nah itu manusia Bapak Ibu. Ya, tapi aku tahu kamu nyembah Tuhan kan. Nah gitu. Ada yang datang nyembah Tuhan gini. Mari kita menyembah Tuhan. Ada yang nangis gini. Lah apa nangis bareng? Hah? Lalu delok gini Bapak. Ada yang masih nyembah Tuhan gini. Tapi kalau Sultan nyembah Tuhan, ada sesuatu yang berbeda. Bapak Ibu kalau lihat ini kayak orang bule Bapak Ibu ya. Jangan-jangan ada keturunan bulenya Bapak ya. Oh ada Belanda. Oh nganu ya. Guten Morgen. Bukan Boten Morgen. Ayo menyembah Tuhan. Bapak Ibu menyembah Tuhan. Jarang kan dipanggil ke depan toh? Ya udah, kamu bersyukur. Ingat ya Om ini ya, Om yang ganteng ini kan. Ya Tuhan berkati. Ya. Bapak Ibu, mari tetap menyembah Tuhan ya. Jangan hilang rasa ini, gairah untuk menyembah Tuhan. Saya percaya gereja ini ada karena gereja ini dipanggil untuk menyembah Tuhan. Bapak Ibu kalau kita mau cari, ya saya gini Bapak Ibu, satu merenung, Tuhan biasanya Natal itu bersyukur-syukur bisa merayakannya di mall, di restoran, di gini. Aku rayain di gereja Tuhan. Bahkan ketika Sabtu doa fajar, saya ngomong, Tuhan biarkan Tuhan yang hadir. Karena tidak ada kepuasan kecuali Tuhan hadir dan menjamah umat. Maka biarkan Tuhan menjadi pusat dalam perayaan Natal kami. Yesus yang ditinggikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari bangkit berdiri. Haleluya. Kita nyanyi hoa ini.
your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Tolong LCD-nya dibantu, Mano. How I need your presence, Lord. Spirit of Lord, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. Sembah Dia. How I need your presence, Lord. Oh, Spirit of God, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Bapak Ibu yang datang dengan keluarga, dengan anak-anak, boleh bergandengan Bapak Ibu, bawa keluarga kita. Malam hari ini kita mau berkata, Tuhan, ini hidupku, ini keluargaku. Biarkan keluargaku boleh terus menyembah Tuhan seumur hidup kami. Kami boleh melayani Tuhan seumur hidup kami. Anak-anak, istri, keluarga. Bahkan kalau kita hari datang dengan cucu, dengan semua keluarga besar, kita berkata, Tuhan, biarkan hati kami didapati kami menyembah Tuhan. Haleluya. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Haleluya. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah. Haleluya. Mari bergandengan tangan. Anak-anak muda berdoa menyembah. Berkata kepada Tuhan, ini penyembahan kami. Ini hidup kami, Tuhan. Tanpa musik sama-sama kita menyembah Tuhan. Angkat suaramu dalam hari ini, saudara. Di malam Natal ini, setiap hati kita bawa kepada Tuhan. Kalau Tuhan ingatkan hari itu anak-anakmu, Tuhan ingatkan untuk keluargamu, Tuhan ingatkan mungkin saudaramu. Saudara, bawa mereka dalam doamu. Naikkan penyembahanmu kepada Tuhan. Orana mahasik ini kata karanama. Ya Tuhan, haleluya. Biarkan mengalir hari ini pengurapan Tuhan di tengah-tengah kita, menjamah setiap hati. Ya, oh, ya Tuhan, mengalir. Syadarata karana maya nabo. Ya
Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan wajah-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku Tuhan. Dan jiwaku. Amin, amin. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu Tuhan. Nyatakan jalan-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarkan kami terus menyembah Tuhan. Kami tidak mengingkari komitmen janji kami di hadapan Tuhan. Kami dan seisi keluarga kami akan terus menyembah Tuhan. Saat kami ada di dalam juru selamat, pemulihan itu terjadi dalam hidup kami. Tidak pernah hilang keselamatan, tidak pernah hilang berkat Tuhan dalam hidup kami. Selama kami ada di dalam Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memberkati setiap kami. Demi nama Yesus kami berdoa.